Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube FH Motovlog. Eh, jadi video kali ini gue mau bahas soal pendinginan di sistem kendaraan kita, di sistem pendinginan di kendaraan kita. Dimana biasanya di motor-motor yang baru sekarang itu dilengkapi dengan sistem pendingin berbentuk cair yang menggunakan radiator. Dimana ukuran dari pabrikannya sendiri itu ya cukuplah untuk kebutuhan pendinginan di kegiatan kita sehari-hari. Cuman yang namanya kita anak motor nggak puas kalau nggak di-upgrade. Jadi di sini gue mau bahas bukan bahas soal kualitas barang sih, cuman kayak membandingkan ukuran dari radiator standar dan radiator aftermarket. Kenapa sih kita harus ganti, terus kenapa harus pakai merek ini itu? Ya, kalau pertanyaan pertama kenapa kita harus ganti, gak semua bikers itu motornya itu standar. Misalnya yang 150 cc, 250 cc. Kadang-kadang ada beberapa bikers itu yang bore up, level up lah untuk tenaga motornya. Nah, kalau kita pakai radiator standar, ya mungkin masih bisa. Cuman kalau kita pakai di kemacetan, beberapa kasus itu rawan overheat. So itu mungkin kenapa alasan pertama ganti radiator. Yang kedua, kenapa harus pakai merek A, B, C? Ya itu tergantung kemampuan budget dan juga iseng atau ya coba-coba aja. Jadi di video kali ini gue mau membandingkan ukuran dari beberapa radiator yang sering dipakai buat anak CBR, terutama yang pernah gue coba juga. Dan nanti gue jelasin kenapa radiator yang lebih besar itu menurut gue pribadi sih, radiator yang besar itu bagus buat motor standar maupun mau motor bore up maupun motor standar. Versi gue. Jadi kalau nanti kalian punya pendapat sendiri kenapa harus ganti radiator, silahkan tulis di kolom komentar. Komentar kalian bagus buat perkembangan gue. Jadi gue juga makin pinter, makin paham soal permotoran. Gue nggak minter, gue juga nggak gurui. Di video ini gue cuman ya share beberapa ilmu yang gue dapat, itu aja. Langsung saja. Ini ada radiator orinya CBR. Oke. Bentuknya kecil, panjang, dan ya ukurannya seperti yang bisa kalian lihat. Ini ukuran menurut gue sih ya standar sih ya. Mungkin untuk cc 150 ini nyukupi. Cuman di beberapa kali gue sering pergi dari rumah ke Malang dan kena macet, ini motor beberapa kali overheat. Dan bagi kalian yang pernah ngalamin, boleh tulis di kolom komentar lagi. Dan gue juga penasaran, kira-kira berapa sih ukuran ini, panjang kali lebarnya, terus ya mungkin kalau nggak males, nggak ribet, gue hitung volumenya dan kita bandingin. Tapi kalau nggak males ya, kalau lagi gak mood atau cuaca tidak mendukung, kita hitung panjang kali lebarnya doang dan tingginya. Oke. Langsung aja. Di sini gue udah siapin jangka sorong, dan jangka sorongnya kayaknya bermasalah deh. Oh enggak. Mari kita lihat ketebalan dari sini.
Jadi setelah kita ukur, kita dapat 52,6 mm, yang berarti ini 5 sentian. 5 cm, 5,2 cm. 5,2 cm. Terus untuk panjangnya ke sini ke bawah kita ukur pakai penggaris. Oh iya, sebelum itu kita catat dulu biar kita nggak lupa. Radiator standar tebalnya 2,6 mm atau 5,2 cm. Panjangnya itu panjang ke samping ya, panjang ke samping. Panjang tinggi. Oke, sekarang kita ukur panjangnya. Panjang ke samping. Kita mulai dari sini. Lurus 29 cm. 29 cm. Terus tingginya kita ukur ketinggian dari sini ke bawah. Ini ya bisa dikatakan 11 cm lah ya, 11 cm. Untuk ketinggiannya sendiri 11 cm. Oke, jadi itu ukuran untuk radiator standar. Dan kita lanjut ke radiator yang murmer dan dari merek motor lain. Biasanya itu kita beli radiator GSX. Nah, ini dia barangnya. Dari segi bentuk dia lebih panjang ke bawah, cuman ke sampingnya kurang. Ya, jadi kita bandingkan. Nah, dia kalah di panjang ke samping. Langsung saja kita ukur ketebalannya, apakah kira-kira sama. Oke, untuk ketebalan ternyata sama ya. Lima 2,9, cuman beda beberapa 0, sekian mili lah bedanya itu. Oke, untuk radiator GSX tebalnya 52,9 mili atau 5,2 cm. Untuk panjangnya sendiri mari kita ukur. Lagi-lagi kita ukur dari atas dan sampai bawah. Oke. Ini lebih panjang. Oh sorry, ini tingginya 18 cm. Dan panjangnya ke samping, 23 cm, 23 cm,5.
Jadi jelas menurut data untuk perbedaan radiator standar sama GSX hanya dibeda di bukan hanya sih, lebih tepatnya itu memang agak beda, lebih besaran radiator GSX itu untuk ketinggiannya, cuman untuk lebarnya dia masih kalah sama radiator standar. Lanjut ke radiator yang harganya lumayan high buat gue, dan juga radiator sejuta umat, karena ya dari segi kualitas juga menurut gue bagus, dari segi fungsi, looks, kalau kita pasang di motor kita itu juga jempol 2. Jadi untuk harga segitu menurut gue itu worth it, menurut gue sih itu worth it, karena dari segi fungsional itu benar-benar berfungsi. Jadi itulah enaknya kalau radiator kita itu bagus gitu loh. Jadi radiator yang ketiga dan yang terakhir yaitu radiator Bipro. Ya ini dia, ini terbesar di kelasnya menurut gue. Untuk CC 150 menurut gue ini cukup sih, cukup banget. Bahkan untuk yang sudah bore upan 180 ini sangat-sangat cukup. Langsung saja kita ukur ketebalan, panjang, dan tingginya, biar videonya nggak kepanjangan. Dari segi tebal, ternyata radiator Bipro itu kalah jauh, bukan kalah jauh, cuman kalah 1 cm. Jadi ini 51 mm atau 5,1 cm. Lanjut kita ke panjang. Kalau dari segi panjang, dia panjangnya 28,5 cm. Panjangnya 28,5 cm. Lalu tingginya kita ukur dari atas sini ke sini, dia tingginya 23,4 cm. Oke. Dan perlu diketahui, ini panjangnya mungkin agak lebih pendek itu dikarenakan dia bentuknya setengah curve, jadi dia melengkung. Jadi mungkin kalau dia itu dilurusin bisa sampai mungkin sekitar 30 sentian. Jadi untuk radiator Bipro mungkin dia kalah di ketebalan, cuman untuk panjang ke samping sama tinggi radiator Bipro jauh lebih unggul sih. Dan dari segi kualitas kalau menurut gue ini lebih ringan, walaupun dia lebih besar tapi dia lebih ringan. Terus dari segi pendinginan pun dia bagus, lebih di mesin dia lebih bagus untuk mendinginkannya, karena ya itu tadi
posisi dia yang lebih lebar, lebih tinggi, itu menghasilkan saat kita reading, angin yang menerpa si radiator itu lebih luas, penampangnya itu lebih luas. Jadi angin yang menerpa radiator kita itu lebih banyak yang bisa masuk dan mendinginkan air radiator kita. Jadi itulah keunggulan dari radiator yang besar. Di sini gue cuman mau menjelasin perbedaan, bukan pengen menjudge atau ini gimana ya. Ya ini murni karena gue pengen penasaran sih ngukur ukuran dari radiator yang pernah gue pakai. Dan karena gue rasa videonya udah terlalu panjang, jadi untuk volumenya kita tiadakan dan ini data yang menunjukkan bahwa radiator Vipro itu lebih besar dari radiator GSX maupun yang standar. Pastinya, karena dengan harga segitu kita harus dapat yang lebih bagus dari yang standar. Sekian video dari gue. Ini bukan sponsor, bukan apa, murni karena gue juga penasaran. Dan radiator ini juga gue pakai dan gue puas. Sekali lagi, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.